Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita memasuki pertemuan keempat ya. Adapun materi yang keempat ini ya, berkaitan dengan masalah toharoh, puasa, sholat, haji, ya, umroh. Di dalam aidu setelah saya tugaskan, coba tolong yang itu ya, yang tampilkan wajahnya, karena ini direkam sama saya buat laporan. Ya, ada sekalian. Jadi pertemuan keempat ini kita membahas tentang masalah toharoh, puasa, haji, dan sholat. Jadi di dalam aidu ini ada beberapa tugas ya, yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah tugas yang ada di slide terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dijawabnya itu menggunakan Google Docs yang di-share linknya ya, biar agar mudah dibaca oleh saya. Terus linknya itu sematkan di dalam aidu. Ini karena masih banyak di antara teman-teman kalian yang salah menjawab. Seperti pembuktian foto pada saat menonton video pembelajaran jarang ada. Masih ada yang belum disematkan. Ini harus disematkan, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan aidu, otomatis nilainya berkurang. Walaupun jawaban soal-soal itu benar, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam slide, tapi kalau pembuktiannya kurang, tidak memenuhi standar, maka otomatis akan mengurangi nilai. Ya. Misalnya pembuktian foto pada saat Anda sedang menonton video pembelajaran. Yang kedua, linknya yang masih susah dibuka. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan saya di dalam menilai. Makanya masih ada di antara beberapa teman-teman kalian yang belum dinilai karena akses untuk membukanya, linknya tidak bisa dibuka, belum diberikan kepada saya. Ada yang sudah. Ada beberapa kendala pada saat pertemuan kemarin, ya. Pada saat saya mau nilai, mungkin di kelas ini sudah semuanya dinilai pertemuan kedua. Pada saat mau nilai pertemuan ketiga, kemarin aidu kita sedang dalam perbaikan selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi untuk sementara nilai yang ketiga ini belum diberikan ya. Jadi sabar, nanti semuanya akan diberikan. Nilai itu, jadi tidak usah bertanya, kok Pak saya belum di ini, kecuali kalau yang lain sudah dinilai, Anda belum boleh bertanya ya tentang nilainya. Karena semuanya insya Allah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu akan dinilai. Nanti dilihat di akhirnya. Ya. Selanjutnya dari sekalian, dalam menjawab pertanyaan jangan asal. Karena itu juga akan mempengaruhi nilai Anda. Gitu ya. Jangan asal, yang bagus sesuai standar mahasiswa. Karena Anda itu bukan anak SMA lagi yang menjawab dengan singkat. Tapi usahakan menjawab itu benar berdasarkan referensi yang ada. Jangan cuma sekedar ya bagus seumpamanya gitu. Nah, itu tidak boleh. Seorang mahasiswa itu harus ada paparannya, ada deskripsinya dalam menjawab itu, sehingga bahwa Anda benar-benar ketahuan Anda telah membaca slide atau beberapa petunjuk atau literasi yang lain. Gitu. Bahwa Anda adalah seorang mahasiswa. Jadi dalam pembelajaran sebagai seorang mahasiswa 70% mahasiswa itu dapat dari usahanya sendiri. 30% dari dosen yang mengarahkan. Paham ya? Terus selanjutnya dari sekalian, ini yang hadir baru 18 orang di
pertemuan ini. Nah, ada sekalian, di dalam AIDU itu, ya, di dalam AIDU ada beberapa tugas yang harus diselesaikan juga, di antaranya, ya, di antaranya Anda membuat kelompok untuk membuat makalah. Kalau dipahami nih ya, kelompoknya maksimal 4 orang. Membuat makalah, nanti pertemuan ke depan saya akan share judul-judulnya atau tema-temanya. Membuat makalah itu, satu ada covernya, ada daftar isinya, ada materinya, kesimpulan, ditutup dengan referensi daftar pustaka, gitu ya. Daftar pustakanya minimal 6 dari buku maupun dari HTTP atau jurnal, ya. Latihan untuk menulis karya ilmiah dari sekarang. Nah, di antara sebagian karya ilmiah, makalah termasuk bagian daripada karya ilmiah. Jadi belajar dari sekarang, karena mahasiswa Raharja pada saat tugas terakhir itu diantaranya ada KKP, ya, ada harus punya jurnal, ya, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Tapi pilih salah satunya, minimal 1 jurnal nasional yang sudah dipublikasikan, ya. Jadi dari sekarang pembelajaran cara membuat makalah, bikin di kelas ini ada berapa orang, bikin kelompok maksimal 4 orang. Kita belajar bekerja sama jarak jauh, karena kita di dalam zaman modern sekarang ini mudah. Kenapa saya bikin maksimal 4? Anda bisa ngobrol melalui teman di WA grup 4 orang, gitu ya. Maksudnya biar lebih mudah. Kalau pakai Zoom kan terlalu berat. Nah, kayak ini aja. Nah, di WA kan bisa 4 orang tuh ya. Ngobrol 4 orang, ngebahas, rame-rame berdiskusi jarak jauh. Nah, inilah yang dikatakan model pembelajaran blended learning, walaupun kondisi pandemi saat ini yang kita rasakan bersama, ya, kita dalam PSBB, tapi tidak menghambat kita untuk belajar. Makanya blended learning ini adalah merupakan solusi dari kampus Raharja untuk pembelajaran masa depan, ya, masa sekarang dan masa depan. Jadi kita berdiskusi dengan menggunakan WA dalam skala kecil, ya, secara online bisa, dengan menggunakan Zoom skala besar, ya, 20 sampai 500 orang bisa, ya, jarak jauh. Nah, di sini kita harus membuktikan kepiawaian kita di dalam menggunakan aplikasi internet, gitu. Jadi mahasiswa Raharja ada sebagian yang masih belum bisa menggunakan AIDU. Kadang-kadang suka bertanya sama saya, Japri, tolong adik-adik sekalian, kalau bisa, kalau ada pertanyaan, kita bahas di grup. Jadi seumpamanya saya tidak sempat membaca, ya, pertanyaan Anda, ada teman yang membantu, gitu. Karena saat ini saya juga sedang kuliah online di UT, sudah mulai berjalan. Saya megang 4 kelas. Satu kelasnya kelas besar, jadi kelasnya satu kelas tuh 50 orang, kadang-kadang 51. Jadi maksud saya, kalau secara Japri, khawatirnya saya nggak sempat baca. Jadi bisa di grup mah ada teman-teman yang bisa memberikan solusi. Nah, inilah model pembelajaran blended learning ini, diantaranya kita punya sifat pembelajaran yang kooperatif karakternya, saling membantu satu sama lain di antara teman-teman kita, ya. Jadi teman yang bisa tolong memberikan bantuan kepada temannya yang kebetulan belum atau mengalami kendala lah, belum bisa secara piawai menggunakan AIDU, gitu ya. Kalau yang sudah bagus, alhamdulillah banyak yang nilainya 100, ya, itu jawabannya berarti benar. Yang jawabannya cuma
nilainya 80 itu masih banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Jadi perbaiki. Khawatir nanti pas UTS nilainya kecil. Jadi nilai yang ada setiap pertemuan ini bisa bermanfaat buat mengkatrol nilai yang ada di UTS. Karena nanti yang dinilai oleh kampus itu terakhir nilai UTS, nilai UAS, tugas mandiri. Nah, tugas yang setiap hari ini diakumulasikan menjadi tugas mandiri. Gitu. Paham ya? Ada sekalian. Jadi kalau seumpamanya nilai UTS-nya 6 mungkin gitu ya. Tapi dengan nilai yang ada di AIDU ini, tugas mandiri ini 9, itu insya Allah nilainya tidak C, bisa jadi B. Gitu. Paham maksudnya? Nah, itu barangkali pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, di antara tugas-tugas yang hari ini. Silakan. Ada yang bertanya dari sekalian? Coba kita perhatikan ya. Ini saya mau ambil dari screen. Screen di ya. Silakan. Ini tugas-tugasnya kelihatan tidak? Tugas pertemuan 4. Di layar masing-masing ada. Ya. Nah, ini tugas-tugasnya ada 5 tugas ya yang harus diselesaikan dengan baik. Ya. Di antaranya membaca instruksi dengan dipahami, kemudian mulailah menjawab. Ya. Yang selanjutnya menonton video. Di situ ada 2 video. Video yang berdurasi 5 menit dan video yang lebih lengkap berdurasi sekitar 20 menit. Ya. Lebih bagus ya kedua-duanya ditonton lalu diberikan kesimpulan. Ya. Kesimpulan, poin-poinnya saja tidak usah terlalu banyak. 10 sampai 15 baris sudah cukup. Gitu ya. Sudah cukup. Atau misalnya di poin-poinnya saja silakan. Di dalam video itu menjelaskan A, B, C, D. Gitu ya. Sudah. Ya. Sampai 10 baris lah minimal. Terus slide yang keempat ini dibaca ya dari slide pertama sampai terakhir. Nanti di slide yang terakhir itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jawabnya menggunakan ya Google Docs yang di-share, kemudian linknya diambil dan disematkan. Gitu ya. Dijawab dulu dengan rapi, kiri kanannya harus rapi tulisannya, barulah di-share, lalu linknya disematkan di dalam di AIDU ya. Terus membuat kelompok tadi ya, membuat kelompok 4 orang ini ya, membuat kelompok. Terus selanjutnya untuk membuat makalah nanti kelompok tersebut tulis di bawah ya, lalu Anda berikan lagi di docs itu ya, nanti di bawah jawaban bahwa kelompok-kelompok Anda si A, si B, si C gitu ya. Jadi kalau sudah terbentuk kelompoknya lalu setorkan atau beritahukan di dalam AIDU gitu ya. Nah, di dalam mengerjakan ini harus menggunakan standar AIDU, sudah biasa ya. Cuma masih ada saja yang mengalami kekurangan di dalam menjawabnya. Jangan asal gitu ya. Terus ada sekalian. Hari ini waktunya sudah mau habis gitu ya. Silakan yang ada pertanyaan sebelum saya tutup. Karena waktunya cuma 40 menit. Ada yang ditanyakan silakan. Ya. Ada? Sigit ada? Silakan. Hah?
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti kita berdiskusi, kita bahas di dalam grup WA, gitu ya. Silakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang baru join nih. Temennya nih, siapa nih? Nanti bagi teman-teman yang terlambat join, tolong dibantu ya memberikan jawabannya. Itu saja. Saya stop karena sudah mau habis. Sekalian.